Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna minas shalihin wa ij'alna minal muttaqin imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, pertemuannya sangat bertepatan untuk memasuki bulan Ramadan, yang kebetulan kajiannya insyaallah kita akan mempelajari dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, Al-Mu'min dan As-Shadiq. Al-Mu'min ini banyak memiliki makna. Di antara satu nama Allah, jikalau memiliki banyak makna, berarti memiliki banyak keagungan. Sebagaimana kalau manusia, satu orangnya tapi memiliki banyak nama dan sifat, berarti menunjukkan banyaknya kemuliaan pada dirinya. Misalnya si A, dia dermawan, dia gagah, dia lembut, dan selainnya. Semakin banyak nama melekat pada diri seseorang, menunjukkan semakin besar kemuliaan seseorang. Begitu pula dengan Allah Azza wa Jalla. Wa laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Kalau manusia saja dipermisalkan hal begitu dan yang lebih dahsyatnya, bagaimana dengan pemilik manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari nama-nama Allah Al-Mu'min dan As-Shadiq. Al-Mu'min ini memiliki banyak makna. Di antaranya Allah yang amanah. Bisa juga Al-Mu'min, Allah yang maha pemberi keamanan. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari, salah satu pembicara di Masjid Nabawi, dalam kitabnya Fiqh Asma'ul Husna, cara memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah. Beliau menukil dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di antara makna Al-Mu'min adalah As-Shadiq itu sendiri. Allah maha jujur. Apa dari kejujuran Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, tentang kejujuran, tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu makhluk yang bisa mendatangkan bukti bahwa tidak adanya Tuhan. Kenapa? Karena fi kulli ayatin ayatun li'annahu wahid. Segala tanda adalah tanda. Segala sesuatu adalah tanda bahwasanya Allah adalah pemilik satu-satunya. Allah adalah Tuhan yang satu. Tidak ada yang bisa membantah ini. Siapa yang bisa membantah bahwa tiadanya Tuhan? Orang ateis pun ragu tentang tidak adanya Tuhan. Kalau lampu menyala dengan sendirinya, pasti akan habis wattnya dan mati, dan tidak akan menyala kecuali diganti lampunya, atau ada yang menyalakan atau ada yang perbaiki. Bagaimana dengan matahari berganti dengan siang dan malam? Tingginya langit tanpa tiang, penciptaan manusia dari setetes mani yang hina kemudian dia dimuliakan. Apakah itu bukan dari tanda-tanda bahwa adanya pencipta, pemilik, penguasa, pengatur? Itu semua tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membantah. Yang kedua, di antara kejujuran Allah SWT adalah ucapannya. Maka dari itu datang dalam riwayat dari Jabir yang dinukil oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, fa inna asdaqal hadis kitab Allah. Pernah Nabi naik di atas mimbar dan mengucapkan, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada yang mampu mendatangkan bahwa ada kedustaan di dalamnya. Coba lihat Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Nabi mengabarkan bahwa akan ada umat. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Kita melihat sekarang, Nabi mengabarkan bahwasanya akan ada umat seperti ini, seperti ini. Wanita, dia kalau sholat bagaikan unta. Karena wanita itu dilarang sholat dan dia mengikat rambutnya. Itu dilarang. Diwajibkan bagi wanita kalau sholat dibuka ini. Tidak boleh sholat seperti pun unta. Di antara kabar yang Nabi kabarkan, Nabi tidak pernah lihat uratun, seorang wanita, dia berpakaian tapi kayak telanjang. Hari ini nampak. Di antara kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran bahwa tidak terjadi hari kiamat kecuali akan banyak masjid-masjid
tapi yang memakmurkan masjid itu kurang. Hari ini kita lihat berapa ratus meter ada masjid, tapi ketika kita melihat isinya, Allahu Akbar. Banyak kalau 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Banyak kalau di hari Jumat. Di hari-hari biasa, mana yang memakmurkan masjid itu? Dihitung dari jumlah penduduk di suatu tempat, 5% pun tidak sampai. Ini kejujuran Allah pada Al-Quran, pada kaulnya, dan kejujuran Allah pada janjinya. Maka dari itu dengan masuknya Ramadan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan, kenapa mau haus-haus? Kenapa mau berlapar-lapar? Kenapa mau menghabiskan harta untuk mengejar malam Lailatul Qadar, untuk mengejar pahala di bulan Ramadan? Ada sebagian orang dari kalangan para ulama, 3 bulan sebelum masuk Ramadan dia sudah tutup tokonya. Untuk apa? Banyak berpuasa di bulan Rajab dan banyak menghatamkan Al-Quran. Supaya apa? Dan banyak berpuasa. Supaya di Ramadan seperti Imam Syafi'i menghatamkan di setiap malam di Ramadan 2 kali hatam, 60 juz beliau baca. Kira-kira ada pekerjaan lainnya selain daripada membaca Al-Quran? Imam Syafi'i 60 juz dalam Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, solat sunnah kita pahalanya seperti solat wajib. Solat wajib kita dilipat gandakan 70 kali lipat. Allah berikan janji kepada orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, farhatan. Ada 2 kebahagiaan. Dia memiliki kebahagiaan pada saat berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Orang yang berpuasa Allah janjikan diberikan pahala tanpa batas. Kalau tanpa batas, tidak ada yang bisa dia sesuatu yang tidak pernah terlihat, sesuatu yang tidak pernah terdengar, sesuatu yang tidak pernah terbetik. Itulah yang dikatakan tanpa batas. Artinya pemberian Allah pasti akan memuaskan seorang hamba yang diberi. Karena tanpa batas. Kebahagiaannya tanpa batas. Banyaknya tanpa batas. Besarnya tanpa batas. Itu diantara janji Allah bahwa Allah as-sadiq. Dan diantara janji Allah bahwasanya Allah tidak menghinakan dan tidak menyempitkan kehidupan seorang mukmin. Allah akan menolong seorang mukmin. Nampaknya saja penyakitnya mungkin berat, nampaknya saja kehidupannya berat, tapi padahal dia orang paling bahagia. Kenapa? Karena dia yang paling memiliki dada yang lapang. Itulah orang mukmin. Banyak orang mengira dia orang yang paling susah. Padahal kata Imam Syafi'i, seandainya para raja mengetahui apa di dalam dada saya, pasti mereka membelah dada saya. Makanya kata Imam Syafi'i, bahwasanya seandainya kalian memiliki sifat qanaah, kamu dan raja sama saja. Dan sifat qanaah tidak bisa dimiliki kecuali seorang mukmin. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, syukur dan sabar, itulah kehidupan seorang mukmin, sehingga dia melebihi raja. Dia tidak diperintah. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Dia syukur di atas pemberian, dia tidak diberi, dia bersabar. Dan itulah kehidupan seorang mukmin. Semoga juga ini bisa mengingatkan kita bahwa jangan terpengaruh dengan lingkungan. Tidak usah berpuasa, mending bekerja, tidak usah berhaus-hausan. Tidak. Janji Allah sangat besar bagi orang berpuasa. Tidak terhitung. Semua ladang amalan ada ganjaran pahalanya. 1 huruf Al-Quran diganjar 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi puasa tidak ada hitungannya. Kenapa? Karena Allah yang sendiri yang akan memberikan kepada kita. Semoga dengan pembahasan hari ini menguatkan kita untuk bertekad bahwasanya janji Allah pasti benar. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kita percaya tentang adanya Allah, percaya apa yang Allah kabarkan, percaya apa yang Allah janjikan, percaya terhadap surga, adanya surga bagi orang-orang yang bertakwa beramal di dunia, dan adanya neraka bagi orang-orang yang kufur dan tidak mau taat kepada Allah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.